Ya, kita bahas ya mengenai hal ini, ada dugaan penipuan dan merugikan korban kurang lebih sampai 35 miliar rupiah. Itu dia, bahkan satu korban bisa mengalami kerugian ratusan juta bahkan hingga miliaran rupiah. Ini yang cukup menyita perhatian publik. Kita coba akan bahas hal ini, tapi sebelumnya kami coba akan hadirkan terlebih dahulu bagaimana laporan langsung dari lokasi kediaman si kembar tersebut ya, pelaku penipuan. Sudah Rihana dan juga Rihani. Sudah ada rekan kami, ada Milhan Wahyudi langsung dari lokasi kejadian Ya, dan juga ada Vicky ya, ada narasumber Mas kami. Vicky ya. Mas Vicky ini menjadi salah satu korban mengenai jual beli iPhone murah ini. Nah, kita ke Milhan ya, ini di wilayah Ciputat, Tangsel, Banten. Ini di depan komplek perumahan yang pernah ditinggali atau ditempati oleh si kembar ini. Silakan Milhan. Ya, dan ya bisa saya sampaikan, saya berada di perumahan Greenwood yang sebelumnya Rihana dan Rian ini pernah tinggal di sini pada tahun 2021. Rihana ini tinggal di perumahan ini pada tanggal 5 November 2021. Dia dengan keluarganya tinggal di perumahan tersebut sehingga beberapa kali dia melakukan penjualan produk HP ini ketahuan sehingga dirinya melarikan diri pada tahun 2022. Rihana Rian ini tinggal di sini ini udah 1-2 tahun lebih tinggal di perumahan Greenwood ini, sehingga para korbannya maupun para yang penagih hutangnya sempat mendatangi perumahan tersebut, namun pihak Rihana Rian ini sudah meninggalkan tempat keberadaannya, sehingga para korban ini langsung melaporkan ke Polres Tangsel maupun ke Polres Jakarta Selatan. Sebelumnya Rihana ini tinggal dengan keluarganya, tempat tinggal dengan keluarganya dengan mengontrak di kawasan tersebut, sehingga dari laporan dari pihak keamanan sendiri perumahan saudara kembar ini tidak berbaur di masyarakat sekitar, dan sehingga ketika meninggalkan tempat lokasinya, Rihana ini cuma izin untuk menghadiri kondangan. Namun setelah beberapa lama kemudian dan beberapa bulan kemudian ada yang mengambil untuk barang-barangnya untuk mengemas untuk pindah ke tempat lain, sehingga para pihak keamanan sendiri tidak tahu bahwa Rihana ini sudah meninggalkan tempat lokasinya, sehingga para korban itu mendatangi tempat tersebut, sehingga dia tersebut menghilangkan jejak di kawasan tersebut di Greenwood, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Oke, baik, terima kasih laporan lengkap Anda Milhan Wahyudi langsung dari kediaman terlapor Rihani dan juga Rihana. Memang saat ini sudah tidak berada lagi di sana sejak 2022 memang sudah meninggalkan kediamannya di Tangerang Selatan. Saya langsung mau berbicara dengan Mas Vicky. Mas Vicky, Anda mengaku sebagai salah satu korban penipuan dari terlapor di Rihana dan juga Rihani. Langsung saja, kerugian Anda saat ini berapa? Kami di 5,8 miliar, Mbak. Wow, ini dengan terlapor Rihana atau Rihani Anda berkontak ya, Mas? Rihani, jadi yang kami laporkan ini Rihani. Oke, Mas Vicky, boleh nggak cerita pada kami bagaimana awalnya Anda mengenal Rihana dan Rihani? Mereka ini siapa sih sehingga Mas Vicky dan juga teman-teman yang lain gitu ya merasa dirugikan oleh perilaku mereka begitu? Oke. Untuk awal mulanya di tahun 2021 bulan Mei, istri saya ini dapat info dari sahabatnya yang bekerja di Kemendak. Dia tuh satu kantor dengan Rihani. Infonya itu ada teman kantornya menjual handphone garansi resmi Indonesia dengan harga yang cenderung lebih murah gitu ya. Dan dia sudah membeli duluan saat itu. Nah, istri saya tertarik gitu kan untuk ya udah mau beli juga, kebetulan saat itu memang sedang mencari handphone. Ya udah nggak pikir lama, langsung beli aja. Saat itu yang kami beli adalah iPhone 12 Pro 128 GB. Saat itu harga di pasaran 17 juta dan kami dapat harga di 15,5 juta. Dengan pre-order estimasi waktu 2 minggu.
Saya pesan dan setelah kita menunggu tidak sampai dengan 2 minggu, kami diinfokan bahwa handphonenya sudah bisa dikirim gitu ya. Tapi pada saat itu saya memutuskan untuk mengambil langsung handphonenya ke tempat kediaman si Rihani ini. Karena kebetulan nggak jauh dari rumah ya, lokasi di Ciputat. Yang di Tangerang Selatan itu ya Saat Mas itu ya? saya langsung ambil, samperin ke rumahnya, saya periksa handphonenya, dan ternyata benar sesuai dengan spesifikasi, ini handphonenya sesuai gitu ya, garansi resmi Indonesia dan terdaftar di Kemenperin. Seperti itu sih awalnya. Oke. Nah, Setelah itu, selanjutnya di situ ada perbincangan bahwa kami yang ada di sana, saya, istri dan sahabatnya itu boleh apabila ingin membantu untuk Menjual menjualkan kembali, lah gitu reseller ya gitu ya? sebagai ya gimana Mbak? Iya, menjual kembali sebagai reseller lah. Kemudian awal mula pada saat Ya. itu seperti apa? Oke, untuk sebagai reseller, jadi saya bisa memasarkan gitu ya handphonenya dengan nanti apabila ada yang mau bisa langsung pesan ke dia, dan kita diberikan komisi saat itu untuk handphone kita diberikan komisi 800.000 dan juga untuk AirPods 350.000. Seperti itu. oke. Nah, setelah itu berlanjut, Mas Vicky dan istri kan memeriksa ya handphonenya. Dan kondisinya baik-baik saja. Bahkan tercatat tadi ya, kalau Resmi. tidak salah di Iya, Kemenperin resmi. ya. Betul. Tercatat di Kemenperin dan garansi resmi Indonesia. Oke, berarti barangnya memang barang iPhone betul begitu ya, bukan bajakan dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana nanti cerita Mas Vicky sehingga akhirnya merasa dirugikan oleh si terlapor ini? Kita lanjut sesaat lagi, Mas Vicky ya. Kami harus jeda terlebih dahulu. Apakah Ya, kita dalami lagi bersama dengan salah satu korban dari penipuan iPhone murah, si kembar Rihana dan juga Rihani saat ini sudah dilaporkan ke pihak polisian. Mas Vicky, Anda sempat menjadi reseller atau penjual kembali begitu ya dari pasangan si kembar ini. Waktu itu proses awalnya seperti apa dan berapa unit yang sudah kemudian tersalurkan dan hingga saat ini kemudian Anda mengalami kerugian? Oke, jadi semenjak bulan Juni 2021 itu pesanan sudah mulai masuk tuh ke Rihani ya. Masuk dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Itu semua pesanan saya sudah dikirimkan kurang lebih 600 unit. Wow. Selanjutnya November masih terus masuk orderan November, Desember, Januari 2022 sampai dengan Maret 2022. Yang dari November sampai dengan Maret ini terhitung 435 unit yang masih belum dikirimkan. Oke. Indikasi bahwa pengiriman itu terlambat Mandek. sehingga akhirnya Mas Vicky dan korban lain melaporkan 2 orang ini ke pihak kepolisian bagaimana? Jadi pada bulan April 2022, Rihana dan Rihani ini mengumpulkan para resellernya ya. Para reseller dikumpulkan dan diinformasikan pada saat itu bahwa barang yang kalian pesan ini tidak bisa dikeluarkan. Jadi si kembar ini memberikan solusi untuk pengembalian dana gitu ya, atau refund. Oke. Yang mana Itu secara tatap dana muka, ini- Mas Vicky? Ya? Itu secara tatap muka pertemuannya? Iya, tatap muka pertemuan itu Oh, bulan April. Oke, lanjut kemudian Mas. Kemudian untuk pengembalian dana itu mereka menjanjikan maksimal di tanggal 30 Mei 2022. Seperti itu. Oke. Singkat cerita pada saat 30 Mei 2022 ternyata tidak ada pengembalian itu yang dijanjikan. Sehingga mereka menjanjikan lagi tanggal di bulan Juni. Tanggal 18 Juni. Seperti itu. Nah, kami sudah mulai curiga di situ, kayaknya ini nggak benar gitu kan, maka kami masing-masing menempuh upaya-upaya tegas gitu ya, seperti kami somasi dan juga selanjutnya kami masing-masing melapor gitu ke pihak kepolisian. Untuk saya dan istri melaporkan Rihani pada tanggal 10 Juni 2022. Oke, itu ke Polres mana? Kami di Polres Kota Tangerang Selatan. Oh, Oke. di Kota Tangsel prosesnya pada 10 Juni 2022. Ya. Artinya Betul. sudah mau 1 Sampai tahun. 1 tahun.
Informasi itu ya? terakhir seperti apa, Mas? Aku sih belum dapat informasi ya terkait saat ini gitu ya update-nya. Tapi kalau status si Rihani ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan juga DPO ya dari Polres Kota Tangerang Selatan. Oke, saya balik lagi satu pertanyaan lagi, Mas Vicky. Tadi Anda menyampaikan ada yang di Kemendak, kerja di Kemendak. Itu siapa? Ada hubungannya dengan kasus ini? Iya, Rihani ini saat itu awalnya ya di 30 pada saat bulan Mei 2021 itu Rihani itu memang kerjanya di Kemendak. Rihani ya. Oh, oke. Oh, si Rihaninya itu dia. Oke. Oke, Mas, artinya saat ini Anda juga dikejar-kejar dong oleh para pembeli Anda dari 430-an sekian handphone yang belum keluar hingga saat ini itu? Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terakhir, Mas, mungkin mempertanyakan harapan lagi. Anda? Kalau harapan saya nih, yang penting si kembar ini cepat ditangkap gitu kan, untuk dimintai keterangan dan selanjutnya supaya terang benderang aja nih uang kita semua ini ada di mana. Iya. Seperti itu. Oke. Uang kita ini ada di Baik, mana karena dan tadi- harapan saya untuk segera bisa nantinya dikembalikan kepada para korban yang terlibat. Oke. Ya, karena Baik. sudah hampir 1 tahun ya kasus ini Laporan yang kemudian terakhir. belum ada perkembangan. Terima kasih banyak Mas Vicky atas waktunya. Semoga kasus ini bisa berjalan dengan cepat dan juga ada jalan tengah lah untuk Anda dan juga teman-teman lainnya. Terima kasih Mas Vicky. Amin. Kasus ini terutama sudah berusia 1 tahun. Kemudian barang yang diminta atau yang dibeli diperjualbelikan juga rupanya barang yang ada garansinya secara resmi. Nah, itu juga Iya. perlu ditelusuri itu. Angkanya besar Angkanya banget. besar. Nah, itu tadi ya. Oke, kami jeda ya. Nanti kami kembali dengan beberapa informasi lainnya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Iya pemirsa, tadi kita sudah hadirkan diskusi mengenai penipuan gadget murah begitu ya. Apalagi jenis iPhone ini kan salah satu yang sedang digemari oleh masyarakat. Lebih harganya selisihnya 20 hingga 30%, 1,5 hingga 3 juta, Bay. Lumayan ya Itu kalau dia misalnya. yang Apalagi menggiurkan. buat orang yang mau berdagang gitu dengan selisih agak lumayan itu kan, bisa jadi cuan kan. Nah itu dia, tapi sayangnya- bagaimana respon masyarakat mengenai Nah. hal ini ya, karena kerugiannya cukup besar. Sudah ada rekan kami, ada Syahda Justisya yang akan melaporkan untuk Anda dan juga berbincang dengan sejumlah masyarakat. Silakan Syahda. Baik, selamat pagi Maria, Bayu dan juga pemirsa. Memang beberapa hari ini beredar kasus penipuan yang cukup viral di Jagat Raya dan juga di media sosial, menjadi perbincangan publik nih. Penipuan mengenai ponsel murah dengan salah satu merek yakni iPhone, di mana penipunya bisa meraup keuntungan bermiliaran rupiah. Dan untuk itu saya mau tanya nih sama masyarakat, kira-kira mereka tuh tertarik gak sih untuk membeli iPhone dengan harga yang kiranya miring dari biasanya? Halo kakak, selamat pagi. Dengan kakak siapa? Aku Modi. Kak, ini kan beberapa hari ini viral nih tentang kasus penipuan tentang iPhone. Kakak tahu nggak kasusnya? Sempet denger sih. Ya. Tuh, tanggapan kakak mengenai berita ini gimana? Khawatir nggak jadinya kalau beli iPhone atau kalau beli handphone di website-website yang nggak dikenal dan lain sebagainya? Kalau dibilang khawatir ya. Apalagi teman-temanku tuh juga banyak gitu kan yang tertarik sama iPhone yang murah gitu kan. Kita tahu sendiri kalau iPhone itu harganya nggak murah juga kan. Jadi ya banyak dari mereka itu tertarik buat beli itu. Kalau kakak sendiri pernah nggak lihat iklannya di medsos? Oh itu banyak banget sih kak. Kalau iklan di medsos tuh mulai dari apa ya? Ya iPhone macam-macam lah, banyak banget. Terus harganya juga murah dari ini Apple Store-nya sendiri. Kalau kakak sendiri tertarik nggak kalau lihat yang harga miring seperti itu? Kalau dari aku sendiri sempet kayak ini beneran nggak ya iya bener apa enggak terus store-nya itu worth it apa enggak buat dibeli. Tapi kalau harganya miring gitu kayaknya aku nggak tertarik sih, cari amannya aja. Oke, makasih Kak Maudi. Yuk pemirsa, kita cari lagi yuk pendapat dari masyarakat mengenai tertarik gak mereka nih kalau beli harga ponsel dengan yang lebih murah. Halo Ibu, maaf mengganggu waktunya, dengan Ibu siapa? Christine. Ibu, baru-baru ini kan kita lagi mendengar ya beredar jual beli ponsel dengan murah nih. Ibu tertarik gak dengan hal itu? Kalau ponsel mahal dijual murah harusnya curiga ya. Saya sih enggak sih. Enggak tertarik kalau ponsel mahal terus dijual murah, harusnya sih kita curiga. Ibu, biasanya Ibu suka melihat gak sih iklan-iklan tentang penjualan handphone murah di medsos? Banyak di medsos, aku nggak percaya.
Kalau murah-murah banget nggak percaya. Biasanya pasti cross check dulu ya Bu? Iya dong, harganya berapa dijual segitu? Make sense, nggak masuk akal nggak gitu kan? Iya. Tapi Ibu sebenarnya sebelumnya memang benar ya pernah mendengar berita ini dan jadi semakin khawatir gak atau lebih cekatan mungkin dalam memilih ponsel dan lain sebagainya kalau belanja? Beli tempat resmi aja deh. Lebih aman kan? Iya, nggak apa-apa mahal dikit ya. Ya gitu aja. Jangan tergiur sama yang murah-murah. Iya, oke. Makasih banyak ya Ibu. Oke. Ya begitu Bayu dan juga Ayah kembali ke studio. Baik, terima kasih Syahda. Ya, jangan terlalu percaya ya apa yang disampaikan di medsos, apalagi kalau harganya jauh gitu. Tapi masyarakat kita sih sudah itu ya, sudah cerdas gitu Iya, ya. iya, Tadi iya, kata iya. ibunya, ih banyak tapi mas saya mah gak percaya gitu kan. Bagus, Pemirsa bagus. gimana nih? Semoga hal yang sama dikedepankan ya. Jadi belinya di tempat-tempat yang memang sudah pasti.